Karena sesungguhnya yang bisa kita hilangkan kebencian bukan menghilangkan kebencian pada orang lain, artinya kebencian yang ada di dalam diri orang lain, tetapi kita menghilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena menghilangkan kebencian pada orang lain itu tidak mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, minggu hari ini, tema yang akan kita bahas adalah menghilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita ini. Karena memang kita hidup di tengah-tengah yang beraneka ragam. Terkadang apa yang kita rencanakan, yang sudah dihitung masak-masak, yang sudah diperhitungkan matang-matang, tetapi terkadang hasil itu berbeda. Kalau tidak punya pengertian yang benar, tentu mudah sekali untuk muncul yang namanya kebencian. Benci itu tidak hanya kepada orang lain, Bapak Ibu. Seringkali kita mendengar benci itu biasanya, umumnya itu sama seseorang. Tetapi terkadang orang itu juga bisa benci terhadap dirinya sendiri. Kenapa timbul kebencian? Karena ada satu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Maka kalau Bapak dan Ibu punya harapan, ketika harapan yang sudah direncanakan, yang sudah dihitung matang-matang, tetapi hasilnya berbeda, tanpa punya kesadaran, yang muncul mulai tidak suka, sehingga berujung munculnya kebencian. Kebencian adalah wujud dari sifat. Benci itu bentuknya, kebencian itu sifatnya. Sifat kebencian itu diprovokasi dari tidak suka. Maka Bapak dan Ibu, apa-apa jangan serta-merta kemudian cepat disimpulkan saya tidak suka. Kalau apa-apa disimpulkan saya tidak suka, yang terjadi adalah kita mulai membuat satu kondisi, menanam satu kondisi, yaitu benci di dalam diri kita. Zaman modern memang inginnya serba cepat. Apa-apa kalau bisa, yang tidak nyaman diperlambat. Tapi terkadang, yang nyaman cepat, yang tidak nyaman kadang-kadang lambat. Lambat apa, Bante? Lambat hilangnya. Kalau susah rasanya lama banget. Apa yang terjadi? Kita benci. Makanya kalau kita belajar Dhamma, Bapak Ibu, ini supaya kita tidak membenci. Kadangkala orang bisa benci sama orang karena janjian tidak ditepati, bisa benci sama orang. Tapi kalau tidak punya pengertian, kita juga bisa benci pada diri kita sendiri. Apa misalnya? Kalau Bapak Ibu punya usaha sudah direncanakan tetapi hasilnya tidak sesuai, kadangkala Anda bisa menyalahkan diri Anda sendiri. Itu yang disebut sebagai Anda benci dengan diri Anda. Karena kebencian ini memang tidak kelihatan. Kebencian itu halus. Kalau belum diwujudkan dengan perilaku, memang halus. Tapi kalau Anda menyimpan kebencian,
Yang jelas Bapak dan Ibu, saat ini muncul rasa tidak nyaman. Usia tua datang, benci. Benci sama siapa kalau usia tua datang? Diri sendiri. Sakit datang, benci sama siapa? Apakah benci sama penjual makanan? Karena kata dokter, yang bikin sakit kamu salah makan. Apakah benci sama penjual makanan? Tidak. Dengan diri sendiri. Sakit datang, kita bisa benci dengan penyakit. Jadi benci itu tidak hanya berbicara dengan orang lain. Tidak hanya berhubungan dengan orang lain. Kalau dengan orang lain mungkin cepat selesai kalau orangnya tidak ada. Wah, saya benci sama itu orang. Tahu-tahu mendengar orangnya meninggal, selesai urusan. Ya kan? Punya musuh, tiba-tiba musuhnya itu dapat kabar, oh musuhnya sudah pindah alam duluan. Enteng. Tapi kalau Bapak dan Ibu menyimpan kebencian dengan dirinya sendiri, apa yang terjadi? Setiap hari, setiap waktu Anda menderita. Maka kalau hidup Anda tidak nyaman, janganlah benci keadaan Anda. Ini adalah bentuk penyadaran bahwasanya kalau kita tidak nyaman berarti masa lalu kita kurang kebajikan. Apakah penampilannya, apakah kondisi kehidupan keluarganya? Kalau tidak nyaman, tidak suka, Anda jangan benci. Karena itu semua mengingatkan kepada kita, ketidaknyamanan ini muncul sebagai akibat dari yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kalau sekarang banyak susahnya, ora apa-apa. Karena masih rajin ke wiharanya. Yang jadi masalah kalau sekarang tidak nyaman dan akhirnya lupa wihara, jadi masalah beneran. Bukan memperbaiki kehidupan, tetapi memperburuk keadaan. Ini loh berkahnya Bapak Ibu datang ke wihara. Jadi kalau di rumah tidak nyaman, mau jalan-jalan juga tidak punya duit, ya ke wihara. Ini kan katanya long weekend. Karena saking longnya kadang-kadang saya macetnya jadi perpanjang juga. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini mengingatkan kepada kita. Secara awal saya menyampaikan apa yang Sang Buddha sampaikan. Jadi kalau sekarang kita tidak nyaman, janganlah kita benci dengan diri kita. Apalagi sampai Anda menghukum diri Anda sendiri. Ini tidak bijaksana. Memang kebencian itu halus, tidak kelihatan, tetapi menyakitkan sekali. Bapak dan Ibu saudara sekalian, memang seperti apa yang Sang Buddha sampaikan, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Jadi hidup Anda akan bahagia kalau Anda tidak membenci. Karena membenci itu gampang sekali. Lebih sulit meditasi ketimbang membenci. Meditasi itu sama-sama konsentrasi. Meditasi itu konsentrasi. Benci juga konsentrasi. Hanya salah konsentrasinya saja. Karena konsentrasi Anda pada hal yang tidak nyaman, jadinya bencinya jadi semakin kuat. Banyak peserta meditasi yang datang dengan semangat, pulang malah jadi jengkel. Apa salahnya? Salah konsentrasi. Mestinya napas masuk, napas keluar. Tapi dia benci dengan kaki kesemutan. Sama-sama. Kenapa bisa muncul kebencian? Karena salah fokus.
Kalau bahasa orang sekarang katanya gagal fokus. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, jadi memang seperti apa yang Sang Buddha sampaikan, kebencian tentu ada di dalam diri kita. Karena setiap orang pasti punya rasa benci, tidak mungkin tidak. Kalau Anda memang benar-benar sudah bersih dari kebencian, Anda tidak mungkin lahir kembali. Anda sudah mencapai arahat. Jadi kita masih punya benci. Kenapa Bante sampaikan ini? Supaya hidup kita tidak membenci. Kenapa? Kok supaya hidup tidak membenci? Dengan tidak membenci, kita akan tambah bahagia. Tinggal sama mertua adem saja. Kenapa? Tidak benci kok. Tinggal sama anaknya, tidak masalah. Kenapa? Tidak membenci kok. Tinggal dengan suaminya, tidak masalah. Kenapa? Tidak membenci kok. Tinggal dengan istrinya, tidak masalah juga. Kenapa? Tidak membenci. Yang jadi masalah adalah kalau ada benci. Sama mertua sendiri di rumah sendiri, AC-nya lah rasanya AC-nya mati. Siapa yang bikin panas? Bukan AC-nya yang kurang dingin, freonnya habis, bukan. Api di dalam hatinya belum padam, sehingga bawaannya sepil, sehingga hawanya tidak nyaman. Baru kedengaran suaranya langsung hatinya menjadi tidak tenang. Maka Bapak dan Ibu, ini penting sekali, karena Anda nanti ketemu hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Maka dibekali ini supaya Bapak dan Ibu punya kekuatan. Kekuatan apa? Menghadapi kebencian. Hari ini bisa berteman akrab, besok bisa musuhan loh. Bisa. Wong dulu nonton bioskop bareng-bareng, itu ceritanya juga pulang juga seneng-seneng. Seminggu kemudian tidak omong-omongan kok. Bukan karena sariawan kok. Karena menyimpan kebencian. Persaudaraan jadi jauh. Bukan karena dijauhkan oleh lokasi, tetapi dijauhkan oleh rasa benci. Karena kebencian ini Bapak Ibu sangatlah tidak nyaman. Makanya kalau Anda dibenci orang, tidak masalah. Yang jadi masalah kalau Anda benci orang. Loh Bante, saya dibenci orang loh Bante. Tidak apa-apa. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu dibenci orang, itu artinya karma buruk di masa lalu berbuah. Tapi kalau Anda membenci orang, itu Anda bikin masalah baru. Jadi kalau sekarang kok merasa dibenci, tidak apa-apa. Sedang berbuah, tidak masalah. Jadi jangan mengatakan, saya tidak terima Bante. Kenapa kok tidak terima? Lu saya ini orang baik kok dibenci ya Bante. Anda memang yakin kalau Anda orang baik? Atau ngaku-ngaku jadi orang baik? Kadang-kadang kan kita kepedean. Pede sekali. Saya kan jadi menantu baik sekali Bante. Kata siapa? Ya kata saya sendiri Bante. Oh iya, kata diri kamu sendiri kok. Kata mertua Anda kurang. Ya enggak apa-apa. Memang namanya orang kan serba kurang. Wong bikin baju itu juga dikurang-kurangi kok Bapak Ibu. Kalau bajunya tidak dikurangi jadinya apa? Bikin baju kalau tidak dikurangi jadi baju enggak? Enggak jadi, jadinya jubah. Maka kalau Bapak dan Ibu dikritik orang, dikurang-kurangi, Anda sudah baik dikurang-kurangi, enggak apa-apa. Yang penting Anda tidak membenci. Jadi kalau dibenci orang enggak masalah. Kenapa Bante? Ya karena
ketika apa yang kita rasakan itu adalah akibat dari apa yang pernah kita tanam. Karena kalau tidak pernah menanam, tidak bisa memetik. Tapi kalau sudah nanam, tidak mau metik, tetap berbuah. Aneh kan? Saya tidak mau manen, Bante. Kok berbuah ya, Bante? Musimnya telah datang. Jadi kadang-kadang musimnya dibenci orang itu kadang-kadang ya muncul loh Bapak Ibu. Oh, seolah-olah orang pada benci. Ya, lagi panen. Nanti musimnya juga disanjung orang. Kalau lagi punya duit banyak kan semuanya nyanjung. Oh, sekarang kamu sukses ya. Oh, di mana-mana sedang metik. Kalau sedang tidak nyaman, semua nyela. Benar kan saya bilang apa? Makanya dengar dong ucapan saya. Padahal saya tidak mau metik itu loh Bante. Tapi keluar itu kalimat ke aku loh Bante. Nah, ini sebagai renungan umat Buddha. Supaya hidupnya tetap tenang. Tidak jadi sebuah persoalan. Jadi kalau dibenci orang, itu artinya karma buruk berbuah. Kalau kita benci orang, itulah awal masalah. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, jadi kita perlu untuk menghilangkan yang namanya kebencian. Karena kebencian ini jangan dianggap remeh. Ibarat sepercik api yang membakar lahan yang kering dalam waktu yang sebentar bisa membakar ladang yang berhektar-hektar. Seperti itulah awal kebencian. Dari hal yang sepele kalau dibiarkan menjadi besar. Jadi besar. Dari hubungan yang sederhana jadi ruwet sekali. Kenapa? Karena tidak bisa memadamkan api kebencian. Maka sesuai tema pada minggu hari ini adalah menghilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita. Karena sesungguhnya yang bisa kita hilangkan kebencian bukan menghilangkan kebencian pada orang lain, artinya kebencian yang ada di dalam diri orang lain, tetapi kita menghilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena menghilangkan kebencian pada orang lain itu tidak mungkin. Mengharapkan orang lain supaya tidak membenci ke saya itu tidak mungkin. Yang lebih mungkin adalah menghilangkan kebencian di dalam diri kita supaya kita tidak benci orang lain dan juga tidak benci kepada diri kita sendiri. Semakin tua kadang-kadang kita benci dengan keadaan terus terang. Karena yang hadir di dekat saya ini juga banyak orang yang sudah tua. Supaya tidak banyak komplainnya gitu loh. Kenapa? Karena kapan hari saya juga dapat setelah dana makan, selesai makan ada umat ngobrol. Bante katanya, Bante kalau selesai dana makan, Bante kan doakan ayu wano sukang balang. Nanti kan ayu jadi indah. Saya sekarang sudah mulai tidak indah Bante. Wano katanya usianya panjang. Kok saya semakin dekat ya Bante. Sukang katanya saya bahagia. Kok nyatanya kak saya mulai tidak bahagia ya Bante. Saya tidurnya cepat tapi bangunnya ya cepat tuh Bante. Balang jalan cepet aja sekarang tidak kuat lagi loh Bante. Cepet lelah loh Bante. Nah kalau itu mulai muncul komplain-komplain begitu, Anda mulai benci dengan siapa? Diri sendiri. Kan Bante saya sudah dana makan Bante. Ya benar Bu, tapi hidup ini kan anicca. Meskipun Bapak rajin, Ibu rajin dana makan, juga tetap usia tua datang. Karena dana makan menambah kebajikan, bukan menyetop usia tua. Karena nanti kalau semua punya antusias, punya begitu, ya nanti tidak ada yang tua. Jadi kebencian itu bisa muncul bukan hanya pada orang lain. Ini contoh sederhananya. Jalan mulai pelan benci loh. Dulu bisa minggu pagi bisa jogging,
Sekarang nggak bisa jogging. Cumanya bisa standing. Cuma berdiri doang. Jogging nggak bisa, karena mau jogging nggak bisa, cuma bisa berdiri. Kalau sudah mulai muncul pemberontakan seperti itu, kebencian muncul. Punya pengertian yang benar, inilah untungnya jadi umat Buddha. Kita belajar ke wihara, kita melihat wawasan, oh memang ini wajar. Jadi kita jangan benci terhadap diri kita sendiri. Karena yang bikin sakit, sesungguhnya bukan jasmani kita. Yang bikin tambah sakit adalah pikiran kita. Kenapa kita bisa sakit? Karena pikirannya sakit. 2 hari yang lalu saya baca buku karangan seorang apoteker dari Jepang. Dia mengatakan, kalau orang panas tubuhnya lebih dari 41 derajat Celcius, mikroindria itu bisa mati, sehingga bisa membuat hormon jadi rusak. Jadi rusaknya hormon karena panas tubuh terlalu tinggi. Terus saya berpikir, kenapa ya kok ada orang juga kena penyakit yang di luar prediksi? Mungkin panasnya dalam hati lebih dari 41 derajat. Panas hati lebih panas ketimbang panasnya siang hari di kota Jakarta. Makanya penyakit itu bisa muncul dari pikiran. Kenapa? Dia sih baik Bante, tidak pernah kepanasan kok Bante. Iya, artinya panas terus. Makanya penting sekali supaya hidup kita ini jadi sehat. Maka kita belajar untuk melepaskan kebencian. Bagaimana caranya melepaskan kebencian? Seperti Sang Buddha sampaikan di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 5, Sang Buddha menyampaikan tentang cara untuk menghilangkan kebencian. Bapak dan Ibu kalau muncul benci, yang pertama, munculkanlah metta, yaitu kembangkan cinta kasih. Apa itu metta? Apa itu kembangkan cinta kasih? Mengharapkan diri kita bahagia, mengharapkan yang lain bahagia. Maka kalau bapak dan ibu di rumah tidak cocok dengan suaminya, ada selisih paham dengan suaminya, ada selisih paham dengan istrinya, dengan anaknya, kembangkanlah metta. Seperti apa itu Bante? Bapak dan ibu kalau ketemu face to face, berhadapan langsung, dalam hatinya, dalam benaknya disampaikan, semoga dia berbahagia. Diingat, nanti kalau istrinya kok suaranya agak keras, bapak santai aja Pak. Santai aja Pak, jangan punya kebencian Pak. Santai aja Pak. Semoga istri saya berbahagia. Kalau istrinya bahagia, pasti perilakunya akan beda Pak. Kalau istrinya tidak bahagia, wajar Pak kalau suaranya agak tinggi nadanya. Makanya kalau lagi bahagia itu suaranya halus, sampai tidak kedengaran. Tapi kalau lagi benci Pak, tidak usah kaget Pak. Kadang-kadang melebihi sound rusak Pak. Kaget gitu. Tidak usah kaget Pak, santai aja Pak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah doakan. Bahasa umum begitu. Karena bahasa pikiran. Semoga istri saya berbahagia. Ibu-ibu juga begitu Bu. Kalau suaminya kok rasanya kok enggak benar nih, doakan. Jangan kemudian Anda kemudian lupa. Semoga suami saya bahagia. Begitu Bu. Nanti di rumah begitu Bu. Karena kalau suaminya bahagia Bu, ibu minta tas dibelikan Bu. Kalau sedang
bahagia. Makanya bahagia itu banyak untungnya, Bu. Jadi kalau membenci banyak ruginya, Bu. Makanya nanti di rumah dengan siapapun, mungkin dengan anaknya sudah diatur doa, semoga berbahagia. Sebelum Anda nasihatkan, sebelum Anda ngomong, Anda bikinlah persiapan, semoga saya bahagia, semoga dia bahagia. Itu beda. Nah, sudah cukup, energinya cukup, baru ngomong. Ibaratnya, kalau kita bahagia, ngomongnya itu enak. Maka kalau orang yang ngomongnya enak, itu pasti bahagia. Wih, ngomong kamu kok enak ya? Iya, karena sedang bahagia. Coba kalau orang tidak bahagia, ngomongnya bagaimana? Ngomong dengan gerimis lewat air mata. Tes. Bahagia enggak begitu? Enggak bahagia. Ibu gini, wah itu tidak bahagia. Makanya Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu tidak membenci, saudara-saudara supaya tidak membenci, ketika ketemu hal yang tidak menyenangkan, semoga dia berbahagia, semoga saya bahagia, semoga. Terus dilatih. Jangan cuma waktu meditasi di hari Minggu saja. Pemimpin puja bakti mengucapkan sabi sata bhavantu sukhita, kemudian Anda dengan spontan menjawab, semoga semakhluk berbahagia. Selesai juga. Jadi Bapak dan Ibu, latihanlah meta dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak benci. Kalau Anda benci berarti Anda tidak punya cinta kasih. Kalau Anda punya cinta kasih tidak mungkin membenci. Orang yang menyimpan kebencian tidak punya tentang cinta kasih. Makanya kalau di masyarakat kok ada orang bawaannya jadi provokator saja. Kalau dalam bahasa sosial itu, nama sosial media namanya hater. Ya kan ya? Bener enggak? Ada orang tukang pekerjaannya memang bikin benci, provokasi. Masalah. Yang penting kita tidak terprovokasi. Bagaimana supaya tidak terprovokasi? Semoga dia bahagia. Karena kalau orang bahagia tidak ada muncul pikiran benci, itu tidak ada kok. Tidak ada. Makanya kalau Bapak dan Ibu, kapan hari saya diceritain sama umat, Bante, keluarga kita ini benar-benar bahagia sekali itu. Awalnya, Bante. Kok bisa awalnya? Iya, Bante. 7 minggu awal pernikahan kami semua bahagia, Bante. Kok bisa, Pak? Iya, Bante. Sisa angpo kemarin orang nyumbang masih ada, Bante. Oh. Terus setelah itu kita harus cari, Bante, sisanya, Bante. Oh, sedang bahagia, maka tidak ada kebencian. Maka kalau Anda benci, artinya Anda tidak punya bahagia. Tapi kan kita pengen bahagia. Maka jangan membenci. Kembangkan cinta kasih. Semoga berbahagia, semoga berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya Anda tidak punya cinta kasih, Sang Buddha menyarankan yang kedua, milikilah belas kasihan. Belas kasihan itu artinya karuna, mengharap agar tidak menderita. Karena kalau Bapak dan Ibu membenci orang, siapa yang pertama menderita? Kalau Bapak dan Ibu benci sama orang, yang menderita siapa pertamanya? Benar. Karena saya khawatir salah. Memang umumnya Bapak Ibu, semua orang menjawab, kalau Anda benci sama orang, bukan yang dibenci yang menderita, tapi kita sendiri yang menderita. Karena yang dibenci itu orangnya bisa karaokean. Oh, saya benci sama dia, dia tetap aja karaokean di rumah, nyanyi karaoke, dia nyanyi happy-happy, apalagi waktu mau sincia dia nyanyinya wow, rame, ya kan? Oh, Anda nyimpen benci, nyanyi tidak bisa loh, Pak. Kalaupun nyanyi dipaksa, lagunya itu jelek sekali, Pak. Jadi kalau Anda nyimpan kebencian, berarti Anda tidak punya kasih sayang pada diri Anda sendiri. Anda masih mempertahankan penderitaan di dalam diri Anda. Karena kalau Anda membenci, Anda menderita. Makanya belas kasihlah pada diri Anda. Jangan minta belas kasihan pada orang lain. Iya kalau dikasih, kalau tidak,
kasihani saya, kasihani saya. Ya kalau dikasih, kalau tidak, kelamaan. Kasihanlah pada diri Anda sendiri. Maka kalau Anda menyimpan kebencian, aduh, kasihan ya saya ya. Tambah hari, tambah tua. Tambah hari, tambah tua. Kok bencinya kok ya ndak kurang-kurang. Kok malah bencinya nambah. Makanya kalau tambah tua kok tambah benci, kasihan. Bukan kasihani Anda loh ya, kasihan diri Anda sendiri. Jangan kemudian, iya itu Bante, kasihan loh Bante, dia loh Bante. Tambah hari tambah tua, tapi bencinya tambah loh Bante. Bukan untuk orang lain Bapak Ibu, untuk diri Anda sendiri. Aduh, saya kok tambah hari tambah tua. Kok tambah hari tambah tua, kok benci saya kok tidak kurang. Aduh, kasihan saya ini. Ruginya apa Bante kalau menyimpan kebencian sampai tua? Kalau cuma sampai tua sih tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau sampai mati celaka itu. Benci sampai mati lebih cilaka. Kenapa? Gambaran batinnya jelek. Membenci sampai terbawa mati. Otomatis setelah mati, lahirnya dekat dengan api. Makanya Bapak dan Ibu kalau muncul kebencian, aduh kasihan saya. Saya tambah hari tambah tua. Mestinya kebencian saya berkurang. Tambah hari rambut saya tambah putih. Mestinya hati saya juga tambah putih. Tidak mungkin tambah tua tambah hitam. Rambutnya tidak mungkin tambah tua tambah hitam. Tapi jangan sampai tambah tua pikirannya jadi tambah kelam. Makanya kasihan. Kalau Anda punya kasihan pada diri Anda sendiri, Anda bisa kasihan sama orang lain. Maka kalau Anda benci sama orang, aduh kasihan ya saya ya. Kok saya masih nyimpen kebencian? Karena kalau Anda punya kasihan, ibaratnya itu seperti ladang yang terbakar, tiba-tiba turun hujan. Bisa menghentikan kebencian kita. Karena kebencian itu bisa diakhiri kalau Anda punya welas asih juga. Selain punya cinta kasih, Anda punya welas asih. Jadi yang rugi diri Anda sendiri, maka kasihanilah diri Anda sendiri. Jadi kalau sekarang yang lagi masih nyimpen musuh-musuhan sama orang lain, secepatnya jangan diteruskan. Karena secepat juga kita akan tambah tua. Dan yang perlu Anda ketahui, mati itu tidak pernah ngomong-ngomong Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda musuhan sama mertua Anda, nutup pintu jegrek, kemudian Anda kepikiran kepanjangan, kemudian langsung kena heart attack. Bukan itu patah hati, tapi serangan jantung. Tapi pikirannya benci, apa yang terjadi? Tidak sempat maaf-maafan. Tidak mungkin, sebentar ya, serangan jantung belakangan dulu ya, setelah saya maaf-maafan dengan mertua saya ya. Kan tidak bagus ceritanya, kenapa dia mati? Itu habis ribut sama mertuanya. Kok bisa mati? Tapi dia kena jantung. Makanya yang sekarang sedang musuhan sama siapapun, cobalah secepatnya punya welas asih pada diri Anda sendiri. Karena kita tidak tahu sampai kapan. Kita tidak tahu sampai kapan. Jangan pikir yang muda belakangan, belum tentu kan. Yang tua aja tidak mau belakangan kok. Kadang-kadang disuruh duluan aja tidak terpanggil juga. Sampai-sampai manggil Bante-Bante, saya sudah bosan, boyo dibacain paritas supaya cepet kemana? Cepet pergi. Tuh, jadi yang muda-muda jangan berpikir, jangan simpan kebencian, punya welas asih. Kalau tidak cocok, kasihan diri Anda. Kok saya masih punya kepikiran benci ya? Nah, nanti jadi waras. Karena kalau sedang sakit, proses sakit ngedropnya lebih cepat daripada proses penyehatannya. Jadi kalau Anda sedang sakit hati, itu bikin sakit itu cepat drop. Tapi penyembuhannya perlu waktu yang lama. Kena DB, kenanya semalam, nginepnya di rumah sakit 10 hari. Kalau nggak ketolongan, mati.
Artinya apa? Sebelum Anda sakit, cepatlah diobati. Itu yang kedua. Yang ketiga, punya ketenangan. Jadi nanti kalau di tengah masyarakat ada hal yang kurang menyenangkan, tenang saja, tidak ada apa-apa. Tidak usah dibenci lama-lama, tidak ada apa-apa kok. Tenang aja, tidak ada apa-apa. Ya nanti kan begini Bante, tidak ada apa-apa. Termasuk Anda benci kepada diri Anda sendiri, Anda takut dengan diri Anda sendiri, tidak ada apa-apa, tenang aja, tidak ada apa-apa. Dan nanti saya sakit kok Bante, saya benci dengan sakit ini. Kenapa? Dokter bilang saya punya waktu cuma 4 bulan, saya benci dengan penyakit ini Bante. Tak apa-apa, tenang aja. Mati itu urusan waktu kok, cepat atau lambat kan kita dapat giliran. Maka di dalam Dhamma kan dikatakan, daripada kita hidup 100 tahun tanpa kebajikan, lebih baik hidup 1 hari. Seandainya dokter ngomong kepada kita, Anda punya waktu 4 bulan, tidak apa-apa. Daripada 100 tahun, tapi tidak punya kebaikan. Maka kalau yang punya penyakit, yang dokter bilang sakitnya sudah parah dan waktunya tinggal pendek, tidak apa-apa. Tenang aja. Tidak usah dibenci penyakitnya. Nanti sembuh sendiri kok. Masa Bante? Iya, nanti kalau sudah waktunya game lewat, sembuh sendiri kok. Tenang aja gitu loh. Wong yang sehat Bapak Ibu nanti ujung-ujungnya tetap game juga. Ngapain takut game? Kan bisa main ulang lagi. Loh kan gitu kan, kalau main game kan gitu kan. Kalau nenek-nenek gagal, kan over game, kan main lagi, restart. Kan kita hidup belum sukses tapi nibbana, kan restart lagi, lahir kembali. Tenang aja gitu loh. Jadi Bapak dan Ibu, tidak apa-apa gitu loh, tenang aja gitu loh. Jadi tidak usah benci sama usia, atau tidak usah dibenci sama tetangga, tidak usah dibenci. Nanti kita juga mati duluan, atau dia juga bisa duluan. Tidak apa-apa, tenang aja. Makanya ketenangan ini dibangun dengan latihan meditasi. Maka umat yang dekat-dekat dengan Wihara Dhammacaka, Rabu, Kamis, Jumat ada latihan meditasi. Bukannya wihara tidak menyediakan, ada. Hanya Bapak dan Ibu tidak termotivasi. Hanya masih betah, masih suka, masih senang, nyimpen rasa benci. Padahal benci itu tidak ada untungnya. Tenang aja. Tidak apa-apa, maju terus. Tua kok maju terus Bante? Iya, hatinya berjuang terus. Jangan kemudian benci dan akhirnya putus asa. Ada orang sakit kepingin mati, padahal orang sakit itu pengen sehat. Ada orang sakit, tidak betah sakitnya, kemudian dia ngomong, saya pengen mati aja. Lu ngapain Anda berobat kalau pengen mati? Kalau Anda sakit pengen tenang, itu yang lebih penting gitu loh. Ini yang harus kita tahu gitu loh. Jangan sampai kita sudah sakit malah pengen mati. Salah itu. Kok salah Bante? Iya, kalau mati itu sudah pasti, tidak usah dipengenkan gitu loh. Karena tidak usah dinanti-nanti, waktunya datang dia pasti datang. Wong tidak diminta aja dia datang, apalagi diminta. Kadang diminta aja tidak datang-datang juga loh. Makanya tenang aja gitu loh. Jadi tidak usah benci sama diri sendiri, tidak usah benci sama orang lain. Orang mau ngomong apa itu urusan lain kok, bukan urusan kita. Tenang saja. Itu cara yang ketiga. Jadi kalau supaya kita tidak benci, tenang saja Pak. Jadi kalau nanti punya teman-teman yang rugikan Anda, tenang aja Pak. Tenang aja, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Kalau diputuskan orang, tidak apa-apa. Muda-muda pacaran diputuskan, tidak usah sedih panjang-panjang, tidak apa-apa. Wong Anda dapat nanti juga pisah juga kok. Kata siapa? Bunyinya saja sehidup semati. Nanti kalau waktunya tiba, satu mati pasti satu tidak mau ikut kok. Sampai Anda putus asa, kemudian sampai Anda rela mau mati, itu kan bodoh. Bener kan? Bener. Kadang-kadang diputus pacar kemudian pengen mati. Loh nanti kalau jadi pacaran jadi nikah, nanti waktunya tua, nanti matinya juga satu-satu, tidak mungkin bareng-bareng. Kalaupun satu mati duluan, tidak mungkin diajak, tidak mau juga.
Suami istri, satu suaminya meninggal, istrinya mau diajak enggak? Enggak, wong masih pengen makan kue tio kok. Makanya tenang saja gitu loh, tenang aja gitu, enggak apa-apa gitu, hidupin tenang aja. Inilah latihannya kita diajarkan Sang Buddha, ayolah latihan meditasi. Ini barang berharga. Latihan meditasi. Saya tidak mungkin ngomong latihan meditasi kalau tidak ada di sini. Wong ada, kenapa tidak ikut berpartisipasi? Free. Tanpa cas. Anda boleh mikir-mikir kalau kena cas. Tapi Anda punya pikiran kalau punya cas saya lebih semangat Bante. Nanti depan kasih cas. Meditasi kok dicas. Karena biasanya begini Pak. Orang itu rela meditasi kena cas. Karena dia sebetulnya terpaksa ikut. Karena sudah terlanjur bayar. Maka dia 1 jam dia tidak mau sia-siakan gitu loh. Udah terlanjur bayar. Apa perlu kita meditasi dibikin bayar ya? Karena biasanya puja bakti atau meditasi hari Selasa Rabu dulu. Itu belum selesai. Sudah pintu krek. 1, 2, 3. Kenapa? Karena tidak merasa bayar. Seperti orang makan ke restoran. Kan begitu kan? Sampai bersih. Kenapa kok bersih? Bayar kok Bante. Oh gitu ya. Nah, tenang. Yang keempat. Milikilah yang namanya asati amanasikara. Artinya asati a tidak, sati perhatian. Tidak usah diperhatikan. Artinya berusaha lupakan. Yang pernah menyakiti Anda, pengalaman yang tidak menyenangkan bagi Anda, cobalah dilupakan. Bagaimana cara melupakannya? Jangan diingat. Bagaimana caranya supaya tidak teringat Bante? Aktiflah pada kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kalau Anda diam Bapak Ibu, itu pasti teringat. Supaya tidak teringat Anda mesti aktif. Bukan seperti lagu. Supaya lupa kemudian hilangkanlah ingatanku. Itu zaman dulu. Tidak begitu. Cara melupakannya bukan hilangkanlah ingatanku. Bukan. Caranya bagaimana melupakan ingatan yang tidak menyenangkan? Aktiflah pada hal-hal yang positif. Meditasi, baca parita. Hal-hal positif, nyapu, rapikan rumah. Pokoknya hal-hal yang positif, jangan diam. Semakin Anda diam, Anda kepikiran. Semakin Anda kepikiran, jadi beban. Maka kalau belum bijaksana, jangan merasa sok bijaksana. Nanti jadi beban. Apa maksudnya Bante? Kalau bijaksana kan bisa menganalisis. Kenapa ya kok dia bisa benci sama saya? Anda pikirkan. Apa karena saya salah begini ya? Oh tidak dah rasanya dah. Apa karena tetangga saya? Oh juga tidak ya. Ngomong sendiri. Bukannya terlupakan, malah jadi selalu diingatkan. Makanya kalau ada pengalaman yang tidak menyenangkan, ikutlah hal-hal yang positif. Kalau temennya ngajak baca parita ke rumah duka, ikutlah ke sana. Bukan karena nanti dapat buburnya malam kembang. Enggak, bukan itu ceritanya. Bukan itu ceritanya. Anda dengan datang aktif ikut baca parita ke rumah duka, Anda diingatkan, suatu saat saya juga akan mati juga. Kenapa saya menyimpan ingatan yang buruk pada seseorang? Belajarlah untuk melupakan. Bagaimana? Jangan perhatikan. Bagaimana supaya tidak terperhatikan? Ikutlah kegiatan sosial apapun yang bermanfaat. Supaya Anda kebajikannya jadi bertambah. Karena kalau aktif pada hal yang mengandung kebaikan, artinya Anda nambahin kebajikan. Kalau kebajikan bertambah, ada banyak teman. Bukan teman yang kelihatan, teman yang tidak kelihatan pun jadi mendukung juga. Makanya kalau Anda benci sama orang, jangan kemudian menutup diri, itu salah. Anda benci pada diri Anda sendiri, kemudian Anda menutup diri, itu salah. Ketika Anda benci sama seseorang, buka diri. Artinya libatkan diri Anda kepada hal-hal yang positif. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima,
Yaitu, ingatlah kama sakata, setiap orang ini pewaris karmanya masing-masing. Jadi kalau kita menyimpan kebencian, itu akan menjadi timbunan karma untuk kita. Karena kita lahir, kita meninggal, yang kita bawa adalah perbuatan kita. Kalyanang wa papakang wa tasadaya doba wisami. Kalyanang wa papakang wa, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Jadi yang Anda bawa bukan teman Anda. Jangan kepedean. Ya, saya benci sama dia kok Bante, saya tidak bisa maafkan dia. Memang nanti mau diajak, memang nanti mau dibawa. Yang dibawa dan diajak siapa? Kalyana wa papakang wa, baik dan buruk, tasadaya doba wisami, itulah yang akan kuwarisi. Artinya yang menjadi bekal dalam perjalanan nanti. Sekarang kita ketemu karena ada kecocokan karma. Jadi suami jadi istri karena ada kecocokan karma. Makanya bisa bertemu. Kenapa bisa bertemu? Karena ada karma sebagai penghubung. Maka bapak dan ibu, kalau masih jengkel, masih tidak ketulungan, renungkanlah. Apa yang akan saya bawa nanti? Apakah kebencian ini akan kuwarisi? Kalau mati bawa kebencian, apa yang terjadi? Di dalam Anguttara Nikaya, tidak saya tuliskan di artikel, karena kalau saya tuliskan tidak ada tempatnya. Jadi nanti bisa baca sendiri. Salah satunya, kalau kita menyimpan kebencian, pertama kita buruk rupa. Kedua, kita tidak punya sahabat. Ketiga, kita selalu dalam kondisi ketidaknyamanan. Keempat, kalau kita parah sekali, setelah mati kita bisa lahir di alam neraka. Itu bahayanya. Kalau warisan menuju kematian, bekalnya bukan kebajikan, tapi bekalnya adalah kebencian, ya itulah yang akan Anda bawa. Bahaya sekali loh Bapak Ibu benci itu. Dan kalau susah itu lama. Makanya di dalam cerita 31 alam kehidupan, kenapa alam menyedihkan itu tidak disebutkan siklusnya? Rentang usianya tidak disebutkan. Kenapa? Karena itu tidak bisa diprediksi. Saking lamanya. Kalau di dalam Catu Maharajika Dewa dikatakan satu kehidupan di alam manusia di sana setengah umur, setengah 50 tahun, setengah hari di sana. Bisa disebutkan. Tapi kenapa di alam neraka tidak disebutkan? Bayangkan sendiri Bapak Ibu, sebentar rasanya lama. Makanya kalau kepanasan itu lama sekali rasanya. Lama sekali, padahal waktunya sama, tapi rasanya lama sekali. Makanya Bapak Ibu, jangan pelihara kebenciannya, dilepaskan. Karena yang kita bawa adalah baik dan buruk. Kebencian adalah bagian dari papa. Papa itu dalam bahasa Pali artinya keburukan. Maka kembangkan pikiran cinta kasih, punya welas asih, tenang, perhatiannya dilatih. Latihan untuk melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, dilupakan. Belajar melupakan. Jangan serakah apa-apa diingat. Kalau baik diingat bagus, kalau jelek lupakan. Jadi kalau tadi nyimpen apa yang jelek, cepat-cepat dibuang. Karena kalau barang jelek disimpan, seperti nyimpen barang busuk ke dalam kulkas, sarden, apapun yang ada di dalam kulkas, ada sarden, ada buah, semua jadi aromanya, ya nanti coba dicek dah di kulkasnya, dah disimpan dah. Karena masih ragu-ragu jawabnya. Nah disitulah kerugiannya. Jadi barang yang buruk janganlah disimpan. Inilah untungnya kita jadi umat Buddha. Jadi belajar untuk melupakan hal yang tidak menyenangkan. Yang kelima, ingatlah setiap orang bahwa karma masing-masing itulah yang akan kita warisi. Ini loh untungnya kita datang ke wihara. Kalau tidak datang ke wihara, saya yakin kalau benci tetap benci. Tapi kalau sudah sampai wihara dikasih tahu, oh gitu ya ruginya ya.
Kalau Anda tahu ruginya, pasti Anda akan berusaha untuk tidak mau rugi. Wong orang dagang aja pengen untung kok. Masa orang hidup pengen rugi? Ya kan, kadang-kadang orang dagang ngepas aja tidak mau kok. Pada rugi aja tidak, ngepas aja tidak mau kok, pengen untung kok. Makanya dalam kehidupan ini sebagai renungan dhamma di minggu hari ini, karena mungkin di sekitar kita ini banyak hater-hater yang suka menyimpan dan menyebar kebencian, jangan sampai Anda ketularan. Karena kebencian itu seperti api, bisa menjalar kemana-mana. Benci sama orang kemudian ngomong tetangganya bisa benci juga, nyebar itu. Tapi kebaikan ini agak pelan. Ayo minggu ke wihara, tidak ada waktu. Kan gitu kan? Ayo berdana. Wiharanya masih mampu. Kan gitu biasanya begitu pikirannya. Padahal Bapak Ibu, kesempatan kita hidup sangat pendek. Gunakan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Ada waktu, ada kesempatan, hari Rabu, Kamis, Jumat. Ikutlah meditasi. Karena ini sangat berguna sekali bagi Anda. Karena masalah sekarang itu bukan karena masalah sulitnya makan Bapak Ibu. Tapi sulitnya membuang pikiran-pikiran yang buruk. Kita semuanya sehat kelihatannya. Tapi pikirannya, bencinya itu masih tidak ketulungan. Kewiharannya rajin, tapi tidak rajin buang kebenciannya. Berdana rajin, tapi kebenciannya juga nambah juga. Makanya nambah kebajikannya ditambah, kebenciannya ya dikurangi. Ini loh pentingnya. Jadi minggu hari ini, sekali lagi ini yang saya sampaikan, supaya hidup kita bahagia. Karena kebencian itu akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Inilah hukum di dalam keabadian. Hukum yang berlaku di alam kehidupan ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda maju di dalam dhamma sehingga kebenciannya berkurang dan akhirnya hidup bahagia, sejahtera, serta semoga semua makhluk semuanya berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.